pelajaran geografi. Nah, semoga kalian tetap semangat belajar dan tidak bosan untuk melihat video-video pembelajaran kita. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi kita, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu objek studi geografi. Objek studi geografi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, coba kalian cek slide berikut ini. Hari ini kita masih membahas bab 1, pengetahuan dasar geografi, yaitu poin yang A, objek studi geografi. Materi yang ketiga yaitu objek studi geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki suatu sasaran untuk dipelajari. Nah, sasaran inilah yang disebut dengan objek studi. Apa yang menjadi objek studi geografi? Objek studi geografi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material. Nah, apa itu objek material? Objek material merupakan sasaran atau isi suatu kajian geografi. Objek studi geografi adalah lapisan-lapisan bumi atau tepatnya fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer inilah yang merupakan objek material geografi dan ilmu penunjangnya. Nah, kalian pernah melihat bencana kebakaran hutan, banjir, dan lain sebagainya. Nah, kebakaran hutan merupakan fenomena yang terjadi di geosfer. Fenomena tersebut muncul karena adanya interaksi biosfer, atmosfer, dan antroposfer. Mari kita simak apa arti istilah tersebut. Fenomena geosfer dalam kajian objek material geografi itu ada 5, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Litosfer itu adalah lapisan batuan di bumi. Sedangkan hidrosfer itu lapisan air di bumi. Biosfer yaitu lapisan kehidupan di bumi. Antroposfer yaitu dinamika kehidupan di bumi. Objek studi geografi yang kedua yaitu objek formal. Nah, apa itu objek formal? Objek formal geografi adalah cara pandang atau cara berpikir atau pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji objek material geografi, yaitu geosfer, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Pendekatan geografi untuk mengkaji objek material geografi meliputi pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kewilayahan. Sudut pandang dalam kajian objek formal geografi memunculkan konsep 5W plus 1H. Kita bisa lihat gambar tersebut. Itu adalah gambar fenomena biosfer, banjir. Nah, kita bisa mengidentifikasi fenomena tersebut dengan beberapa pertanyaan, yaitu 5W plus 1H. What? Apa yang terjadi? Kemudian who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? When? Bagaimana, bila mana, atau kapan peristiwa itu terjadi? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Kemudian how? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Melalui informasi tersebut, kita dapat merumuskan penyelesaian dari bencana banjir, pemulihan kembali daerah yang terkena banjir, kemudian antisipasi apabila terjadi banjir susulan. Nah, kita dapat menerapkan konsep 5W plus 1H dalam kehidupan sehari-hari, baik pada fenomena sosial maupun fisik. Dinamika interaksi antara manusia dan lingkungannya senantiasa menarik untuk dikaji. Dinamika tersebut menciptakan fenomena geosfer yang dapat dikaji berdasarkan objek material dan objek formal geografi. Fenomena geosfer yang terjadi di bumi dapat memberi dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaknya saling bekerja sama dan mempelajari ilmu bumi, yaitu geografi.
Baiklah anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Dan apabila ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom. Silahkan disimak dan dicatat materi tersebut di buku catatan, dan silakan kerjakan tugas ini di buku catatan. Kalian cari apa saja pengertian dari tugas tersebut. Demikianlah untuk materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama